Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 15 Kota Surakarta, Ibu Heti Mandini SPAK MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, serta karyawan dan teman-teman PPG dari UNS dan UNS. Mohon izin meneruskan dari Bu Dia. Sebenarnya kami berdua ini hanya numpang di kegiatan ini. Kami berdua punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang kami terima di modul pembelajaran dalam guru penggerak 1.4 atau di bab 1. Jadi yang pertama yang kami sampaikan di sini, mungkin Bapak Ibu semua sudah melakukan, sudah tahu dan sudah familiar dalam pembelajaran sehari-hari. Mungkin nanti sifatnya hanya mereview ingatan saja, jadi tidak ada maksud menggurui atau seperti apa. Kita belajar mengingat kembali apa yang sudah kita dapatkan, sudah kita laksanakan. Jadi materinya sama dengan yang disampaikan oleh Bu Diah tadi tentang disiplin positif. Lebih luas lagi lingkupnya adalah budaya positif. Nanti dalam budaya positif tersebut ada banyak hal yang sebenarnya sudah kita laksanakan. Di sini kami akan menyampaikan dua hal. Yang pertama tentang disiplin positif, yang kedua nanti penerapannya di sekolah. Yang pertama tentang disiplin positif. Nah, mungkin dari kemarin Ibu Kepala, kemudian tadi Ibu Pengawas juga sering menyampaikan tentang disiplin positif. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan apa yang dimaksud dengan disiplin positif itu dan penerapannya di sekolah nanti seperti apa. Yang pertama, disiplin merupakan kepatuhan terhadap nilai dan norma yang berlaku. Jadi disiplin itu tidak serta-merta berkaitan dengan militer, tidak, tapi kemampuan kontrol diri kita terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Disiplin positif nanti berkaitan dengan nilai-nilai universal atau nilai-nilai yang telah disepakati atau nilai-nilai yang berlaku di tempat di mana kita berada. Kalau di sekolah berarti peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan ini perlu kita laksanakan, perlu kita berlakukan di sekolah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya seperti yang disampaikan oleh Bu Dia tadi, harus ada kesepakatan dulu antara kita dengan siswa. Jadi kalau dulu di sekolah ada peraturan-peraturan sekolah, kalau sekarang di sini ada namanya keyakinan kelas. Nanti akan kita pelajari satu persatu atau saya sampaikan satu persatu. Menurut teori kontrol bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri. Sebagai contoh begini, saya tidak bisa mengontrol apa yang dipikirkan oleh Mas Budi terhadap saya. Yang bisa saya lakukan adalah saya hanya bisa melaksanakan yang terbaik dari saya ketika bekerja. Tapi penilaian dari Mas Budi itu tidak bisa saya kontrol. Mungkin itu yang dimaksud dengan teori kontrol. Jadi kita hanya bisa menguasai diri kita
kita hanya bisa mengendalikan diri kita, dan dimaksud dengan disiplin positif. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang sering kita hadapi di kelas, sering kita temukan di masyarakat. Kita sering melihat orang yang sudah kaya raya, pengusaha yang sudah sukses, tapi terjun di dunia politik. Nah, kita bertanya-tanya, kira-kira apa yang dicari? Ternyata di sini ada satu dari kebutuhan dasar, yaitu penguasaan. Pengen berkuasa, pengen punya kuasa. Nah, di kelas pun sama seperti itu. Ada yang di rumah tidak mendapatkan kasih sayang, maka di rumah, kemudian di kelas ingin menunjukkan, ingin caper kepada teman-teman, ingin caper kepada guru-guru dan lain sebagainya. Ada yang di rumah terlalu dikekang, kemudian di kelas atau di sekolah ingin mendapatkan kebebasan. Ada yang sukanya caper, iseng, nakal pada teman, tujuannya hanya satu, yaitu mencari kesenangan. Karena ketika berada di rumah tidak ada yang didapatkan, atau kesenangan itu tidak ditemukan di rumah. Nah, ini kebutuhan dasar manusia yang perlu kita ketahui, bahwa di sini ketika kita sudah mengetahui ini, berarti kita bisa mencari sebab kenapa si A itu begini, kenapa si B itu begitu, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Diah tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi merupakan dorongan yang muncul dari diri seseorang untuk melakukan sesuatu, baik itu sadar atau tidak sadar. Motivasi biasanya ada yang intrinsik, berasal dari diri sendiri, maupun dari ekstrinsik atau berasal dari yang lainnya. Ini ketika kita di kelas atau dimanapun berada, ada 3 hal kenapa seseorang itu bisa taat, bisa tertib, kenapa seseorang bisa bandel, bisa brutal, dan lain sebagainya. Yang pertama, ingin menghindari hukuman. Ini level terendah. Jadi ketika ada siswa tertib atau siswa itu mengerjakan tugas dan lain sebagainya, ternyata motivasinya adalah menghindari hukuman. Sebenarnya ini tidak apa-apa, tidak masalah, tapi nanti ada yang lebih baik daripada ini. Yang kedua adalah ingin mendapatkan penghargaan, mengharapkan imbalan. Yang ketiga, yang terbaik adalah ingin menjadi seperti yang mereka inginkan atau ingin menghargai diri sendiri. Nah, ini yang diharapkan muncul di pembelajaran di kurikulum Merdeka. Jadi anak-anak percaya dengan dirinya sendiri, ingin menghargai diri sendiri, sehingga muncul kesadaran untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Baik, tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi yang ketiga tadi. Yang ketiga yaitu menghargai diri sendiri atau ingin mencapai apa yang diinginkan oleh diri sendiri, yang sudah ditetapkan oleh diri sendiri. Selama ini kita tahunya atau yang saya lakukan terutama ada namanya hukuman. Nah, ternyata ada yang lain lagi, yaitu konsekuensi dan restitusi. Ini sekilas sama, tapi dalam penerapannya ternyata berbeda. Kalau hukuman ada yang itu sesuai dengan apa yang dilakukan, ada yang tidak. Contoh, tadi misalkan tidak mengerjakan PR, kemudian dihukum lari muter lapangan. Nah, itu misal tidak berkaitan. Tapi kalau misalkan itu adanya kesepakatan konsekuensi yang diharapkan, maka itu adalah munculnya di konsekuensi. Hukuman tadi adalah tujuannya untuk menghentikan perilaku siswa yang melanggar, sedangkan konsekuensi tadi adalah kita menyadarkan bahwa akibat yang mereka lakukan itu seperti apa. Ketika tidak mengerjakan tugas, nanti hasilnya apa, kalau melanggar hukuman hasilnya apa, itu namanya konsekuensi. Dan yang ketiga adalah ada namanya restitusi. Restitusi merupakan melatih tanggung jawab anak-anak, upaya memperbaiki kerusakan, upaya memperbaiki kerugian. Jadi anak-anak
kita minta untuk pikir, mengupayakan tentang kesalahan yang sudah dilaksanakan, sudah dilakukan. Kira-kira untuk memperbaiki kesalahan tersebut apa? Nah, sebenarnya di sini kita seperti dalam tanda kutip seperti diarahkan menjadi guru BK. Jadi menjadi teman, kemudian mencari sebab anak berbuat seperti itu, kemudian anak diajak ngobrol bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu ada di namanya restitusi. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Kemarin di proyek kelas 8 yang dipimpin oleh Pak Yanto sudah dimulai dengan kesepakatan kelas. Dulu ada peraturan kelas ya. Nah, peraturan kelas berubah menjadi keyakinan kesepakatan kelas. Kemudian kesepakatan kelas disarikan menjadi keyakinan kelas. Sebenarnya sama. Intinya adalah apa yang boleh dilakukan di kelas dan apa yang tidak boleh dilakukan di kelas. Kalau di sini bahasanya keyakinan kelas itu adalah menggunakan bahasa yang positif kemudian disarikan. Ini langkah-langkah yang kemarin sudah mungkin dilaksanakan Bapak Ibu guru yang di kelas 8, diskusi, kemudian muncul misalkan tidak boleh makan dan minum atau tidak boleh mengejek teman dan lain sebagainya. Nah, kata-kata itu nanti dikumpulkan kemudian diubah menjadi kalimat yang positif. Misalkan tidak boleh mengejek, berarti itu saling menghargai antar teman. Nah, dari peraturan yang ada tadi, yang sudah tertulis tadi, kemudian disarikan. Misalkan kalau tidak boleh mengejek atau saling menghargai, itu keyakinan kelasnya adalah saling menghargai atau saling menghormati. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, masing-masing ini punya ciri, punya karakteristik tertentu. Yang pertama, mungkin untuk yang penghukum, tanpa tahu sebab kenapa siswa melakukan suatu kesalahan langsung kita hukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah, itu biasanya kita mengingatkan kepada siswa supaya mereka seolah-olah mereka itu bersalah, menggunakan bahasa yang halus, menggunakan keheningan dan lain sebagainya. Yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Ini tadi sudah disinggung oleh Bu Dia tentang segitiga restitusi. Ada 3 hal yang menjadi pokok dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi kebutuhan, yang kedua menstabilkan identitas, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sebenarnya hal ini sudah sering kita lakukan, sudah sering kita sampaikan karena ketika ada kasus, misalkan ada anak memukul temannya, maka tidak serta-merta kita hukum. Tapi kita tanyai dulu. Biasanya kita tanya, kenapa kamu menghukum? Pasti ada sebab. Kenapa kamu memukul? Pasti ada sebabnya. Nah, di situ nanti baru kita ajak ngobrol. Apakah perbuatan memukul teman itu boleh atau tidak? Lalu kita stabilkan identitasnya. Kita seandainya tujuannya adalah bercanda, maka mungkin bisa kita katakan bercanda itu boleh, tapi tidak boleh menyakiti orang lain. Itu contoh. Bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lainnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan itu berarti di sini kalau sudah melakukan kesalahan tersebut, kira-kira untuk menebus kesalahan tersebut apa? Nah, kita ajak berpikir. Jadi di sini diminta untuk sering mengajak berbicara, berinteraksi dengan siswa di balik alasan-alasan kenapa siswa melakukan kesalahan tersebut. Ini contoh-contoh kalimat yang digunakan, tapi ini juga tergantung dari kondisi Bapak Ibu, tergantung dari bahasa-bahasa yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Intinya ada 3 langkah tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
keyakinan-keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi, kemudian kita tanyakan kembali kira-kira apa yang sudah dilanggar, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk menebus kesalahan tersebut. Jadi kalau menurut saya intinya dari segitiga restitusi ini adalah kita mengajak ngobrol siswa yang berbuat salah. Kita tanya alasan-alasan kenapa dia melakukan hal tersebut, kemudian kita stabilkan. Maksudnya kita stabilkan itu kita adem-adem bahwa manusia boleh saja sering berbuat salah, bercanda itu boleh, tapi harus tahu tempat, tidak boleh menyakiti dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah mengajak siswa untuk bagaimana supaya bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan, kesalahan yang sudah dilakukan. Ini sebenarnya ada contoh, tapi nanti terlalu lama. Ini mungkin sudah sering kita alami, sudah sering kita lakukan di kelas. Kalau ada siswa misalkan guru piket masuk, kemudian tidak mengindahkan atau tidak memperhatikan guru piket yang masuk, kemudian guru piket tadi melaporkan kepada guru yang bersangkutan dan seterusnya. Nah, ini ada contohnya. Baik, demikian paparan yang pertama tadi, sedikit review materi tentang disiplin positif. Mohon maaf jika ada kesalahan, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita bersama-sama mengingat kembali apa yang sudah kita lakukan di kelas, apa yang sudah kita terima informasi dari Ibu Dian tadi, dan apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk sesi yang kedua kali ini saya ingin berdiri supaya lebih jelas dalam menyampaikan apa yang sudah saya lakukan, sudah saya susun bersama dengan teman saya Bapak Agus Riono. Baik, yang kedua di sini setelah sebelumnya kita belajar tentang apa itu budaya positif. Nah, sedikit mengulang apa yang sudah kita sepakati bersama, sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa disiplin itu merupakan kontrol diri, merupakan kepatuhan terhadap nilai dan norma yang berlaku. Nah, ini bisa dilakukan apabila ada kontrol diri dalam diri kita. Artinya apa? Ketika ada atau tidak ada orang, maka kita bisa melaksanakan atau mematuhi suatu aturan. Jika kita sudah bisa melaksanakan kontrol diri ini, maka penegakan disiplin dimanapun tempat kita berada itu akan lebih mudah. Selanjutnya, disiplin diri merupakan cara kita dalam menguasai diri. Nah, kita bisa bebas memilih tindakan mana yang bisa kita lakukan, itu tergantung pada diri sendiri. Mau berbuat baik atau tidak, itu dimaksud dengan disiplin diri. Jadi disiplin itu tidak hanya berkaitan dengan militer, bangun pagi, kemudian makan cepat dan lain sebagainya, tapi disiplin itu adalah bagaimana kita bisa menguasai diri kita untuk melakukan sesuatu baik atau buruk, bergantung kepada norma dan aturan yang berlaku. Kemudian budaya disiplin sekolah itu wajib dimiliki oleh semua, bukan hanya siswa saja, bukan hanya guru saja, tetapi seluruh warga sekolah. Supaya apa? Supaya apa yang sudah dirumuskan dalam sekolah itu bisa tercapai. Kemudian untuk murid, untuk siswa, budaya disiplin positif ini penting supaya menanamkan nilai-nilai karakter yang menjadi ciri khas dari sekolah tersebut. Itu tertuang dalam visi dari sekolah. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang berlaku secara umum
dimanapun tempatnya nilainya selalu sama. Nah, nilai-nilai tersebut itu bersifat umum, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Intinya adalah hal-hal baik yang berlaku yang disepakati, baik untuk siapa, baik untuk semuanya, bukan hanya kelompok tertentu atau golongan tertentu. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan ini dapat berupa keadilan, keselamatan, tanggung jawab, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, percaya diri, komitmen, sabar, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Intinya adalah nilai-nilai yang kita pegang, yang kita sepakati di dalam suatu masyarakat atau di tempat lingkungan kita berada gitu. Nah, nilai-nilai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu penting kita terapkan di sekolah kita. Kenapa? Anak-anak supaya terbiasa disiplin, karakternya ada, kemudian mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, baik itu yang tertulis maupun yang tidak. Selanjutnya, setelah kita belajar tadi mengetahui tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, nah lalu kita kaitkan dengan visi sekolah kita. Kenapa? Karena budaya disiplin positif ini dan kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal itu erat kaitannya dengan visi yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah, di visi itu kan ada yang ingin, sesuatu yang ingin dicapai, sesuatu yang ingin ditanamkan ke anak, ada output yang diinginkan. Di sekolah kita kan sudah ada perubahan visi yang terbaru. Bisa kita lihat Bapak Ibu semuanya mungkin sudah hafal, karena setiap pagi sebelum kegiatan belajar mengajar di kelas dimulai, kita sudah membaca, anak-anak diminta untuk membaca visi sekolah, kemudian membaca doa, baru masuk di pelajaran jam pertama. Tentu kita sudah hafal, yaitu terwujudnya insan yang berkarakter Pancasila, unggul dalam prestasi dan iptek, dan serta berbudaya lingkungan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah terwujudnya insan yang berkarakter Pancasila. Satu berarti berkarakter Pancasila. Nanti kita akan kupas satu persatu visi sekolah ini dan kita kaitkan dengan disiplin positif atau materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama adalah berkarakter Pancasila. Berkarakter Pancasila dalam kegiatan P5 atau dalam penyusunan modul ajar tentu kita sudah mengetahui semua. Ada berapa untuk profil pelajar Pancasila? Ada 6 itu sudah sering kita tuliskan, bahkan di kegiatan P5 itu juga sudah kita muat atau kita harapkan muncul pada anak-anak. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu karakter Pancasila yang pertama. Jadi perlu digarisbawahi bahwa berkarakter Pancasila ini adalah berkarakter profil pelajar Pancasila atau P5 atau P3, mohon maaf, profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin bagi yang belum atau masih awam dengan ini mungkin akan ada perspektif lain. Sekolahnya mau seperti nasionalis, tidak. Ini berkarakter Pancasila itu merujuk pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama sudah jelas, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Orientasi pertama adalah beriman. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya apa? Masing-masing agama diakomodir, anak-anak diberi kebebasan, keleluasaan, kenyamanan dalam beribadah sesuai dengan keyakinan yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah muaranya berakhlak mulia. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sekolah, ada ketika kegiatan literasi pagi membaca kitab suci, bagi yang beragama Islam di kelas, bagi yang beragama Kristen dan Katolik di aula.
bagi yang beragama Buddha bisa di tempat ketika gurunya ada. Oke. Itu semua dalam rangka mewujudkan akhlak yang mulia. Oke. Tentu ini yang membedakan ketika kita belajar di sekolah dan kita belajar di lembaga pendidikan, misal les, bimbingan belajar. Mungkin secara keilmuan kita bisa sama atau bahkan lebih tinggi ilmunya atau pelajarannya ketika ikut bimbingan belajar. Tetapi ada satu hal yang siswa itu tidak mendapatkannya ketika dia ikut bimbingan belajar, yaitu berakhlak mulia, karakter tidak ditanamkan. Nah, itulah tugas kita sebagai guru. Ketika kita sudah mengetahui visi sekolah kita yang pertama adalah terwujudnya insan yang berkarakter Pancasila. Ya, semua yang ada di sekolah itu berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua, profil pelajar yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang dimaksud dengan berkebinekaan global di sini adalah tentu kita ini hidup berdampingan dengan perubahan. Artinya perubahan itu sesuatu yang mutlak, sesuatu yang akan ada pada diri kita, terutama di sekitar kita, di lingkungan kita. Kemudian berkaitan dengan kehidupan kita tidak bisa diam saja di satu tempat. Artinya kita harus membuka wawasan kita seluas-luasnya, tetapi dengan ditanamkan karakter atau ditanamkan penguasaan diri yang bagus. Selain itu, berkebinekaan global itu juga mencakup pada aspek semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana negara kita terdiri dari banyak ragamnya suku, bangsa, bahasa. Tidak usah jauh-jauh di negara kita, di sekolah kita pun sama. Terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, bahasa, agama. Di satu kota pun kita memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda, lingkungan masyarakat yang berbeda-beda. Artinya ketika kita mempunyai wawasan berkebinekaan global, kita tidak seperti katak dalam tempurung, sehingga pemikiran kita selalu maju, memahami budaya orang lain, kemudian mengikuti perkembangan zaman. Itulah yang diinginkan. Oke, bisa dilanjutkan Pak Agus. Profil pelajar Pancasila yang ketiga yang menjadi tujuan dari visi sekolah kita adalah bergotong royong. Ini tentu berkaitan erat dengan kebudayaan yang ada di sekitar kita, terutama di Solo, di mana budaya gotong royong itu masih menjadi tumpuan utama di dalam masyarakat. Akan tetapi gotong royong ini juga ada semacam ancaman bahwa perkembangan zaman akan mengikis budaya gotong royong. Mungkin secara efisiensi sekarang ketika menggunakan budaya gotong royong mungkin akan mengeluarkan dana yang lebih daripada ketika contohnya kita mau bersih-bersih memanggil tukang dan lain sebagainya. Akan tetapi ada nilai lebih, bukan hanya masalah tujuan utama tersebut. Tetapi ketika kita melakukan budaya gotong royong ini bukan hanya untuk bersih-bersih saja, tapi untuk segala hal. Di situ ada ada kebersamaan yang kita pupuk, ada saling menghargai, saling toleransi, saling mengenal dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau di sekolah kita ada beberapa hal siswa yang ingin kita tanamkan, contoh pertama mematuhi jadwal piket kelas. Itu di situ gotong royong kerjasama. Ada yang nyapu, ada yang membersihkan jendela, ada yang ngepel, ada yang nonton saja juga ada. Oke. Kemudian dalam event-event tertentu, dalam Agustusan contohnya kemarin ada terlibat dalam perlombaan, itu juga contoh gotong royong.
menjaga lingkungan agar tetap rapi dan bersih, dan berperan aktif dalam tugas kelompok. Itu juga ada banyak macamnya, ini salah satunya. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila selanjutnya yang ingin dicapai adalah kreatif. Baik, kreativitas itu memang tidak terbatas. Kreativitas bisa muncul dari keterbatasan atau dari stimulus yang kita berikan kepada anak didik kita. Kadangkala keterbatasan yang ada, contoh ketika kita di kelas, saya sendiri mengajar IPA, tidak ada LCD atau proyektor, maka bagaimana caranya supaya anak tetap paham? Contoh materi sistem pencernaan, ya maka saya harus membuat media pembelajaran atau menggunakan media pembelajaran yang ada di lab IPA. Itu contoh. Nah, banyak hal. Tentu Bapak Ibu guru di sini lebih kreatif dalam mendesain anak-anak yang sudah punya pengalaman jam terbang tinggi dalam mengajar. Tentu punya cara bagaimana membuat anak menjadi lebih kreatif, dan antara satu dengan yang lain tentu tidak sama, efektivitasnya juga akan berbeda. Selanjutnya ada bernalar kritis. Di era sosial media sekarang itu salah satu keterampilan yang diperlukan oleh kita semuanya, tidak hanya anak-anak, adalah bagaimana bernalar kritis. Bagaimana kita critical thinking kita itu, berpikir kritis kita itu digunakan. Artinya apa? Bertebaran berbagai macam informasi, baik itu yang benar maupun informasi yang bohong, yang tidak benar, itu kita harus pintar-pintar dalam memilih, menyaring. Jadi tidak asal ketika kita menerima informasi langsung kita percaya. Kalau dalam agama Islam yang saya anut, itu ada namanya tabayun. Kita harus mencari tahu dulu kebenarannya. Gitu. Nah, di sini salah satu profil pelajar Pancasila yang diharapkan muncul di visi sekolah itu adalah bagaimana anak-anak bisa bernalar kritis. Terakhir, profil pelajar Pancasila yang diharapkan muncul dari anak-anak adalah mandiri. Nah, ini kemandirian ini ternyata semakin kesini itu sepertinya semakin berkurang. Artinya kemudahan-kemudahan yang ada di sekitar kita, lingkungan teknologi dan lain sebagainya itu ternyata mengurangi kemandirian anak-anak. Nah, paling mudah kita temukan ketika di kelas. Ketika ada tugas harus dioyak-oyak dulu baru mau mengerjakan tugas. Ada sampah di sekitar kelas, itu dioyak-oyak dulu, diminta untuk bersihkan, baru dibersihkan. Kalau tidak ya tidak. Nah, kemandirian ini bisa kita lakukan dengan melatih berbagai macam tanggung jawab, piket, kemudian monitoring pengerjaan tugas dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan supaya anak-anak punya sifat mandiri. Ya. Budaya positif lain yaitu melaksanakan tata tertib sekolah. Yaitu hal-hal yang tidak tercantum di dalam profil pelajar Pancasila itu kita ikat dalam aturan sekolah anak-anak. Kayaknya sepertinya punya buku saku. Nah, itu semua punya, bahkan sebelumnya juga orang tua sudah diberikan pengarahan, sosialisasi tentang program-program sekolah, aturan-aturan yang sekolah. Nah, tugas kita sebagai Bapak Ibu guru di sekolah berarti memonitoring anak apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, apakah anak-anak itu sudah sesuai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu tugas kita. Mungkin memang agak melelahkan, tapi sejatinya kita bisa melaksanakan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya ada kejujuran.
Kejujuran ini biasanya berkaitan dengan pembiasaan anak-anak bukan hanya di sekolah tapi di rumah juga. Kejujuran ini banyak hal macamnya. Jujur untuk tidak nyontek, jujur dalam piket, jujur dalam mengerjakan tugas, jujur ketika menemukan uang, jujur ketika melihat tidak teraturan teman-temannya dan lain sebagainya. Nah, kejujuran ini bisa kita tanamkan pada anak, salah satunya dengan kita memberi contoh. Selain itu, juga menghargai anak-anak yang berlaku jujur. Artinya apa? Sebagai contoh, kalau kemarin kita punya siswa atas nama Abdul Karim misalkan di kelas 9 itu. Nah, kalau Abdul Karim jujur ulangan itu ulangan harian dia dapatnya misalkan 90. Sedangkan temannya yang lain yang lebih dalam tanda kutip lebih pintar itu dapatnya 70. Tapi ternyata Abdul Karim itu ketika ulangan itu nyontek. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita sesuai dengan nilai yang didapat? Tentu tidak. Tentu kita memperhatikan apa proses pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran itu kita lihat Abdul Karim seperti apa, kemudian yang lain seperti apa, apakah nilainya itu sesuai atau tidak. Atau kalau tidak, bisa kita lakukan cross check, kita panggil anaknya atau kita panggil teman-temannya, kita tanya apakah benar nilainya itu segitu karena usaha sendiri. Maka kita perlu mengapresiasi anak yang biasanya pinter di kelas dalam pembelajaran kita, kok nilainya dapat 70, sedangkan yang biasanya itu sering izin keluar, sering tidak masuk, atau sering ketika diberi pertanyaan tidak bisa menjawab, kok tiba-tiba dapat nilainya 90. Nah, maka perlu kita beri pertanyaan, perlu kita evaluasi betul tidak pelaksanaannya jujur. Maka kita perlu memberikan reward kepada mereka yang jujur itu, supaya apa? Muncul kebiasaan. Ternyata salah satu kenapa kok kita itu sering melihat anak didik kita itu tidak jujur ketika ulangan, ya salah satunya adalah malu ketika mendapatkan nilai jelek. Padahal kalau kita lihat di negara yang pendidikannya lebih maju daripada kita, sangat menghargai sekali kejujuran itu. Bahkan lebih penting proses daripada hasil. Atau lebih kalau bisa dua-duanya, prosesnya bagus, kemudian hasilnya juga bagus. Monggo bisa sambil dimakan atau sambil diminum, sedang yang sudah tersedia di meja panjenengan semua. Saya dan Pak Agus nanti saja. Oke. Budaya positif lain yang perlu ditanamkan adalah kepedulian. Oke. Biasanya semakin anak itu diberi kemudahan dan empati, rasa empati yang kurang, maka muncul sifat tidak peduli terhadap temannya. Ketika temannya sakit, ya sudah dibiarkan, yang sakit dia saja. Kita tidak dilatih untuk bagaimana peduli terhadap teman-temannya. Nah, yang menarik, kadang ada dalam satu kelas itu ketika ada temannya yang sakit, ada perwakilan yang nengok. Mereka pakai uang kas untuk melihat temannya bagaimana kondisinya, perkembangannya seperti apa. Itu ada. Nah, ada juga yang ketika orang tuanya meninggal, itu takziah satu kelas. Itu menjadi budaya di sekolah kita, alhamdulillah masih berkembang, masih dipelihara terus-menerus. Nah, selanjutnya budaya positif lain adalah sikap nasionalis. Saya rasa semua agama yang kita anut itu mengajarkan kita untuk memiliki sifat nasionalis, peduli terhadap negara kita. Tidak ada satupun yang mengajarkan bagaimana di dalam aturan ajaran tersebut untuk tidak nasionalis. Nah, ini kita bisa ukur, salah satunya adalah kita ikut upacara setiap hari Senin. Ternyata upacara ini juga menarik. Tidak semua sekolah itu melaksanakan upacara setiap hari Senin.
Mungkin hanya kita yang di sekolah negeri yang punya kewajiban. Sekolah-sekolah swasta kadang 1 bulan sekali, kadang kalau ada event tertentu baru upacara dan lain sebagainya. Kadang kalau terlalu sering juga anak-anak bosan. Ada kalau tidak pernah upacara juga nanti tidak keluar rasa nasionalismenya. Padahal ya memang rasa nasionalisme itu tidak hanya dipupuk dari upacara saja, tetapi banyak dari kegiatan-kegiatan kita yang bisa kita lakukan yang bisa memupuk sifat nasionalisme. Lanjut bagus. Nah, ini yang setiap hari bisa kita lihat di depan sekolah kita, di gerbang, bagaimana Bapak Ibu guru yang sudah terbagi jadwalnya, yang kemarin dari kurikulum sudah dibagi jadwal untuk jadwal buket. Setiap pagi menyapa anak-anak, mengontrol kerapian, ketertiban anak-anak, semuanya dicek. Itu dalam rangka menerapkan budaya 5S: senyum, salam, sapa, sopan santun. Ini bukan hanya berlaku untuk guru saja, tetapi kalau bisa ini juga menular kepada anak-anak. Kalau kita lihat kemarin dengan anak-anak kelas 7 yang baru masuk itu, ketika lewat di depan Bapak Ibu guru ya hanya jalan seperti biasa. Akan tetapi sudah 1 bulan berjalan ini, saya lihat secara pengalaman saya pribadi sudah ada perkembangan, sudah mulai menyapa, sudah mulai ganggunya kelihatan, walaupun 1-2 masih tetap seperti biasa. Nah, itulah tugas kita Bapak Ibu, bahwa bukan hanya mengajarkan sopan santun, sapa, salam kepada anak-anak, tetapi juga kita ikut membiasakan menanamkan karakter kepada anak-anak juga. Harapannya nanti kelihatan ketika pulang sekolah, ketika di rumah, ketika sudah lulus, anak-anak bisa menerapkan 5S tersebut. Setelah visi yang pertama, yang kedua adalah unggul dalam prestasi dan tek. Oke. Kalau secara prestasi, sekolah kita memang sudah terkenal terutama di bidang olahraga dan seni. Oke. Kemudian untuk ipteknya, untuk pengetahuan dan teknologi, bukan hanya untuk siswa saja, tetapi Bapak Ibu guru, kita semua juga punya tanggung jawab yang sama dalam dalam mengimbangi perkembangan pengetahuan dan teknologi. Artinya apa? Kita juga tidak gaptek. Nah, ketika pandemi kemarin itu ternyata menyadarkan semua pihak. Dari dulu orang banyak yang mengatakan tugas guru itu hanya seperti itu saja, tetapi ketika pandemi orang tua di rumah diminta untuk jadi guru anak-anaknya, ternyata banyak yang angkat tangan, banyak yang tidak sanggup. Itu satu. Yang kedua, ketika pandemi juga memaksa Bapak Ibu guru juga belajar teknologi. Kita mulai belajar Google Meet, Zoom, Microsoft Teams dan lain sebagainya. Artinya pembelajaran yang menggunakan teknologi, mau tidak mau, suka tidak suka ya harus kita laksanakan. Bahkan dalam kegiatan kita sehari-hari pun di kepegawaian, kita juga harus bergelut dengan Sipedro, bergelut dengan portal pegawai dan lain sebagainya. Tentu hal ini salah satunya adalah pembelajaran pembiasaan dalam hal iptek. Nah, ini menjadi tugas kita bersama, bagaimana kita melakukan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan yang secara efektif dan terarah supaya anak bisa berprestasi, prestasi akademik dan non-akademik, serta unggul dalam iptek. Itu tugas kita bersama. Nah, lalu bagaimana? Nah, itu semua terwujud di modul ajar Bapak Ibu semua. Modul ajar yang Bapak Ibu susun. Di situ ada ya sedikit banyak terlihat bagaimana Bapak Ibu mau mengarahkan anak seperti apa yang ingin dicapai, kegiatan-kegiatan apa saja yang ingin dilaksanakan dan seterusnya.
Kemudian yang terakhir yaitu berbudaya lingkungan. Nah, berbudaya lingkungan kalau di visi yang lama itu adalah masih cinta lingkungan dan berwawasan lingkungan ya Pak Gus? Oh, berwawasan lingkungan. Artinya apa? Visi yang terakhir ini, yang berbudaya lingkungan ini adalah satu tingkat lebih tinggi daripada visi sebelumnya. Kenapa hal ini dilakukan? Karena sekolah kita tahu bersama sudah adiwiyata nasional. Sekarang sedang persiapan untuk meningkat atau melaju ke sekolah adiwiyata mandiri. Tentu tidak mudah, banyak hal yang harus menjadi PR, akan tetapi dengan kerjasama kita semua, maka berbudaya lingkungan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berbudaya lingkungan berarti apa? Kebersihan, kemudian etos kerja kita dalam menjaga lingkungan, keanekaragaman hayati yang ada, pengelolaan sampah dan lain sebagainya, itu menjadi budaya, menjadi kebiasaan, menjadi tingkah laku kita dalam sehari-hari. Tetapi masih menjadi PR besar kita, anak buang sampah sembarangan, habis jajan sampahnya dibuang atau ditaruh di laci temannya atau ditaruh di tas temannya. Itu masih sering kita jumpai. Nah, bahkan sudah disediakan tempat sampah, buangnya itu tidak di tempat sampahnya, tetapi di mana? Di bawah tempat sampahnya atau di samping kanan kirinya. Nah, itu kan juga sesuatu yang miris. Nah, ini tentu tidak mudah, PR bagi kita semua. Bagaimana menjaga lingkungan ini, berbudaya lingkungan ini itu menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan kita, tingkah laku kita dalam sehari-hari. Kan yang berbudaya lingkungan, bahwa dalam adiwiyata itu ada perilaku yang ingin kita capai. Tujuannya itu bukan hanya ingin mendapatkan penghargaan, bukan hanya mendapatkan embel-embel juara dan sematan gelar saja, tetapi dari kegiatan adiwiyata itu adalah kebiasaan kita setiap hari. Muaranya adalah lingkungan kita sekitar kita. Tentu kalau kita seperti ini sudah bagus, lingkungannya bisa bersih, anak-anak bisa buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Tentu sampah di sekitar kita juga tidak akan meningkat. Sekarang itu sampah menjadi isu yang nomor satu di mana-mana. Di kota-kota besar, bahkan di kota Solo juga sampah itu merupakan isu utama, bagaimana menanggulangi sampah. Kita seolah-olah mau kalah dengan sampah. Karena apa? Semuanya sudah memasrahkan sampah tersebut kepada petugas kebersihan, padahal itu adalah tanggung jawab kita bersama. Tentu kita memimpikan sering itu di reel IG atau di video-video pendek, video-video yang menunjukkan selokan-selokan yang ada di di Jepang. Selokannya bersih, airnya bening, jernih, ada ikan-ikannya. Nah, tentu kalau seperti ini mungkin ada di sekitar lingkungan kita, tentu akan menjadi sesuatu yang bagus. Di Jogja juga ada salah satu, awalnya dulu kotor, kemudian oleh sekelompok pemuda tempat tersebut, aliran sungai tersebut, aliran tidak sungai, kayak pengairan gitu, dibersihkan, kemudian disepakati bersama, lingkungan dijaga bersama. Akhirnya sekarang menjadi salah satu destinasi wisata. Warga di sekitar mendapatkan penghidupan, kondisi lingkungan juga bagus. Artinya kalau seperti ini bisa kita terapkan di lingkungan kita. Semua yang kita laksanakan bukan hanya sekedar program saja, tetapi itu merupakan upaya untuk melaksanakan kegiatan atau melaksanakan
budaya kebersihan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, gerakan PBLHS ini ada beberapa hal. Yang pertama, pembelajaran pada mata pelajaran ekstrakurikuler dan pembiasaan diri yang mengintegrasikan penerapan perilaku ramah lingkungan hidup PRLH di sekolah. Mungkin bisa menjadi referensi dari Bapak Ibu. Jadi ketika pelajaran IPA saya itu biasanya 5-10 menit di awal saya merelakan waktu, saya minta anak-anak untuk berdiri, kemudian melihat di sekelilingnya untuk membersihkan sampah yang ada, entah kanan kiri, depan belakang, di laci dan lain sebagainya, dan di depan kelas. Mungkin waktu kita untuk pelajaran terpotong, tapi dengan seperti itu akan menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah habit. Atau ketika pagi sebelum masuk mereka berbaris, ketika mau masuk dalam kelas saya minta untuk mengambil sampah yang dilalui oleh mereka. Itu mungkin bisa jadi contoh bagaimana anak-anak sadar, muaranya adalah anak-anak sadar bahwa sampahku adalah tanggung jawabku. Tentu kalau semua kita melaksanakan seperti itu, tentu akan menjadi sebuah nilai plus. Anak-anak berarti, oh ini berarti bukan cuma guru si A, guru si B, tapi semua guru ternyata menginginkan seperti itu, memerintahkan seperti itu. Nah, itu bisa kita lihat. Jadi setiap pelajaran, kemudian setiap ekstrakurikuler dan yang lainnya itu semua kalau sudah kontak satu suara seperti itu, insya Allah akan lebih mudah membudayakan kebersihan lingkungan tadi. Tujuan utama dari visi sekolah akan tercapai. Yang kedua, penerapan PRLH ke masyarakat sekitar sekolah dan atau di daerah. Tentu ini bisa kita laksanakan. Kita punya komite, kita punya paguyuban orang tua. Tentu lewat mereka kita bisa mensosialisasikan program-program adiwiyata kita, program-program kebersihan kita, mulai dari yang pertama yaitu sampah plastik. Anak-anak kemarin ada usulan yang bagus dari Pak Agus, yaitu setiap anak itu diwajibkan membawa tumbler setiap hari. Tentu hal ini dapat mengurangi sampah plastik, sampah botol kemasan. Yang kedua, tentu anak-anak lebih sehat kalau dia minum air putih atau air mineral. Yang ketiga, membentuk jaring kerja dan komunikasi. Nah, tentu pembuatan SK, pembagian tugas dan lain sebagainya itu adalah dalam rangka penerapan kepada nomor 3 ini. Dan yang keempat adalah kampanye dan publikasi. Nah, kita punya akun sosial media untuk kita bisa melaksanakan kampanye secara masif ke kelas-kelas, ke orang tua dan lain sebagainya. Tentu bisa kita koordinasikan dengan tim kreatif di SMP 15. Dan yang terakhir adalah membentuk kader adiwiyata. Nah, ini dari anak-anak sendiri. Jadi mereka yang bisa mengawasi teman-teman, memberi contoh kepada teman-teman, mengajak kepada teman-teman. Begitu diseminasi saya dan Pak Agus pada siang hari ini. Setelah ini saya minta perwakilan untuk saya mintai pendapat bagaimana tentang diseminasi hari ini. Demikian saya tutup, waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Saras untuk waktunya. Wah, tepuk tangan dulu untuk Pak Agus. Ya, senang, bangga, mongkok. Itu yang saya rasakan hari ini karena dua teman kita, sahabat kita, keluarga Liberska saat ini sudah ada yang tergerak, menggerakkan kita semua untuk bergerak bersama. Untuk bergerak bersama ngopeni sekolah kan itu tadi begitu ya. Wow, mantap sekali. Baik yang disampaikan Pak Tau maupun Pak Agus, semuanya punya hubungannya dengan visi misi sekolah yang dimana itu adalah goal, tujuan akhir
dari kinerja kita di LibLSK ini. Bukan begitu ya Bapak Ibu? Ya. Oleh karena itu kami 1000% mendukung. Semoga nanti proyek yang dibuat berjalan lancar dan hasilnya akan menjadi motor atau penggerak buat kita semua di LibLSK. Ya. Yang pertama, Pak Raul, saya hanya dapat buntutnya, tapi setidaknya saya bisa merangkum dari apa yang disampaikan. Dan iya, biar sama saya ambil buntut-buntutnya. Yang jelas presentasi kemarin ketika sharing sedikit mengawali kegiatan hari ini itu sudah sedikit banyak punya gambaran kita apa yang disampaikan oleh teman berdua kepada kita. Kita dukung ya Bapak Ibu. Ya, pasti sip. Dan nular ya Bapak Ibu. Ya, nular. Monggo. Yang usianya masih masuk ring harus berjuang bersama. LibLSK bisa bukan begitu. Baik, buntutnya tadi tentunya saya sangat menggarisbawahi plek-plek sama dengan yang kita angan-angankan Pak Agus, khususnya visi terakhir yaitu lingkungan hidup atau budaya peduli lingkungan itu yang ini akan justru kita wujudkan yang pertama di balik apa ini ya pelan-pelan kan bareng-bareng gitu. Jadi satu-satu Bapak Ibu saya mohon dukungannya dari semua pihak. Kita akan realisasikan wujud nyatakan tidak hanya di angan-angan tapi benar-benar mewujud menjadi satu kebudayaan di sini, kebiasaan kita semuanya, baik anak-anak dan kita sebagai orang tua di sekolah, yaitu budaya peduli lingkungan. Yang disampaikan Pak Agus semuanya sudah luar biasa, mulai dari tumblerisasi ya, nanti kita realisasi Bagus ya. Kita beruntung karena apa? Karena sudah beberapa anak yang membawa tumbler sebenarnya. Ketika saya berkesempatan membersamai Bapak Ibu piket di depan, itu saya coba langsung kepada anak-anak yang membawa tumbler diapresiasi. Good job, bawa tumbler, besok lagi ya, temannya diajak ya, gitu. Ya mungkin yang kemarin hari Senin atau hari ini tadi bersama saya di sana Mira juga ketika ada anak yang bawa tumbler saya sampaikan seperti ini. Tolong Bapak Ibu juga sampaikan. Sehingga harapannya nanti meremen semuanya. Sebelum kita tetapkan sekolah kita adalah ada program tumblerisasi sebagai salah satu langkah untuk memerangi timbulan sampah. Bukan timbunan Bapak Ibu, tapi timbulan sampah. Jangan sampai sampah kita timbul lagi karena kebiasaan lama kita nggak hilang-hilang. Bagaimana hilang kalau anak-anak masih dibiarkan beli minuman dengan plastik dan sedotan, yang dimana itu adalah musuh pertama plastik gitu. Itu yang harus kita perangi. Recycle, kita gerakkan, bawa tumbler. Kita orang tua nggak contoh nggak apa-apa, Bapak Ibu bawa tumbler ya. Jangan malah kita melu-melu tuku eseng yang di sedotan. Kita perangi sedotan. Nanti monggo Pak Sarwo, teman-teman tim Adiwiyata dikumpulkan, kita sharing dengan teman-teman kantin penyedia kebutuhan saat anak-anak istirahat untuk minum dan makannya. Kita akan minimalis tekan plastik. Yeah. Betul sekali, saya setuju statementnya Pak Agus tadi mengenai lingkungan kita. Harus kita akui, kita harus jujur bahwa lingkungan kita jauh dari identifikasi sebagai sekolah berlabel Adiwiyata nasional. Betul nggak Bapak Ibu? Sampai kemarin ada yang nembung sebenarnya, Bu kami mau dolan kemana? Ke SMP Negeri 15. Saya mingset sih ya, ojo saiki. Lah emang kenapa? Ijik repot. Betul Pak, ijik repot banget ya SMP Negeri 15. Beda ya Pak, saya masih lingsung Bapak Ibu. Kalau ada tamu datang ke sekolah kita, kami ingin meniru, studi tiru Bu ke SMP 15. Untuk apa? Adiwiyatanya. Karena saat ini ada beberapa teman SD itu yang sedang menuju ke Adiwiyata Kota. Mereka inginnya kan ya ATM tadi ya, ATM ke sekolah-sekolah yang sudah levelnya nasional mandiri kan tadi Bapak Ibu ya. Nah nek kita nggak mau terus ya, alah berarti ya orang kan gitu gitu. Terus terang lah, kita harus bangkit Bapak Ibu, kita harus bangkit. Ya, tadi pagi mohon maaf saya sampai di belakang kelasnya 8, kelas 8 sendiri itu. Dari ujung timur sampai barat mepet
tempatnya Pak Marno, tidak ada di bawah jendela yang tidak ada sampahnya. Rekor ini Bapak Ibu. Ini berarti apa? Mindset, kebudayaan, kebiasaan anak-anak buang sampahnya tidak di tempat sampah, betul? Iya, lewat jendela, klok perak banget itu. Tidak ada yang tahu mungkin, atau pura-pura nggak kerasa, nggak salah. Tolong menindaklanjuti dari programnya Pak Agus, dimatchingkan dengan program sekolah. Bapak Ibu pengajar yang mengajar di kelas belakang, jam pertama, tolong anak-anak diajak nengok dulu ke jendela utara. Set, ada sampah, bersihkan dulu. Ngaten gitu Ibu. Terus dititipkan ke anak-anak yang depan kelasnya masing-masing, dijaga. Jangan sampai ada kelas lain yang membuang sampah di depanmu. Kalau ada, sampaikan ke ibu atau bapak. Gitu. Biar nanti diedukasi khusus. Itu gitu Ibu. Dititipkan. Ini menjadi tanggung jawab kalian kelas ini. Tadi saya setuju sekali kalau sebelum pembelajaran ada gerakan bersih kelas dulu. Semua begitu ya Bapak Ibu ya? Ya, bersihkan dulu, laci ditengok dulu begitu. Tengok luar jendela, tengok depan kelas dan seterusnya. Karena kalau kita menjalankan teman-teman kebersihan ya tidak coba Bapak Ibu, gitu. Sampai belakang, sampai depan, sebentar hanya 4 saja ya dua-duanya minta gitu. Nah ini sangat tidak memungkinkan untuk semua. Padahal saya lihat teman belakang juga sudah luar biasa kinerjanya. Pagi tadi sing nyirami tanaman, nyapu, kemudian buka selokan yang harus ditutup lagi dengan siram itu dan seterusnya. Jadi kita saling sinergi. Luar biasa, Pak Agus, Pak Raul. Tepuk tangan untuk teman berdua. Ini saja saya sudah lanjutkan pasti sangat bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore Bapak Ibu. Kembali Bu Sarah Maturnuwun. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Bapak Yanto yang merupakan salah satu peserta yang mengikuti kegiatan diseminasi dari calon guru penggerak atas nama Bapak Raula Samsul Amarila. Diseminasi yang dipaparkan memberikan banyak sekali manfaat, terutama terkait dengan beberapa hal yang menurut kami sangat relate, sangat relevan dengan kehidupan kita di sekolah, baik sebagai guru ataupun sebagai praktisi pendidikan. Yang saya pahami dari paparan Bapak Raula, yang pertama adalah pentingnya budaya disiplin positif untuk saya terapkan di sekolah. Penerapannya juga masuk beberapa lini, mungkin bisa kami terapkan ketika menghadapi siswa di kelas, kemudian kita gunakan pula ketika kita menghadapi beberapa problem atau isu-isu yang terbaru di dunia pendidikan terkait dengan pengelolaan kita agar pendidikan juga berjalan dengan semakin baik. Yang kedua kami lebih memahami berkat paparan diseminasi yang disampaikan pentingnya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi tersebut mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita menghadapi problem di sekolah, cara penyelesaiannya seperti apa, kemudian treatmentnya seperti apa, dan akhirnya nanti finishingnya juga seperti apa dengan panduan, dengan tata cara yang menurut kami itu lebih baik dan lebih bijak. Jadi memang tidak merugikan salah satu pihak dan bahkan memberikan keuntungan di beberapa pihak dalam dunia pendidikan. Dan yang terakhir, kami juga sangat tertarik berkat diseminasi yang dipaparkan. Kami tertarik dan sangat tertarik untuk lebih jauh memahami materi-materi yang ada di platform CGP itu, karena memang materi tersebut sangat bermanfaat, sangat berguna, bahkan sangat relevan dengan dunia pendidikan saat ini. Dan mungkin itu yang dapat kami sampaikan kiranya itu, dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Raula Samsul Amarila yang telah memberikan kepada kami banyak insight, memberikan banyak pengetahuan terkait dengan kami sebagai guru, dan lebih luasnya tentang pentingnya pemahaman materi di
calon guru penggerak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.